versi apa? Bible versi apa? Nggak ada Coba versinya, kita sampulnya, aja. sampulnya depan, sampul depan. Nah, tahun berapa tuh? Alkitab aja. Ya, tulisannya nggak ada tahun berapa. Iya, Apa Alkitab aja. Oke, setelah itu, setelah cover dibuka dulu Bang caranya. Nah, setelah cover dilihat dulu. Nah, tahun terbitan tahun berapa itu? Coba dicek terbitan tahun berapa. Jakarta ini. Nah, Ini. Jakarta iya, 2000. terbitan tahun berapa tuh? Ah? Lembaga Alkitab Indonesia. LAI Jakarta LAI kan? tahun Oke, Bang 2000. Ataku. Oke, Bang Ataku, silakan Bang Ataku. Itu LAI juga yang dibawakan oleh Bang Ataku. Coba sama atau beda? Coba Udah bacakan beda Bang Ataku. lah. Udah Ya, beda coba bacakan lah. dulu. Bacakan dulu, sabar, sabar. Coba Bang Semaik. Sama nggak? Coba. Bacakan Bang Semaik. Coba. Apa Coba bacakan? dibaca Bang Smack. Ya, bacakan Hosea yang ada 2 di bukunya tadi. Bang Semaik itu. Yang ada di bukunya Hosea Bang 2 Semaik tadi. itu bacain. Ya, coba. Ini Nah, coba. aduh. Ini nih Hosea 2, ya kan? Hosea 2 ayat 15 ini. Oke. Apa bacanya di situ? Maka pada waktu itu demikianlah firman Tuhan, engkau akan memanggil aku suamiku dan tidak lagi memanggil aku bahalku. Baalku. Coba dibaca sekarang Bang Ataku. Sekarang Bang Ataku dibaca. Silakan Bang Ataku. Oke. Bentar ya. Nah, jadi kalau di aplikasi ayatnya ke-16, kalau di buku ayatnya ke-15. Maka pada waktu itu demikian firman Tuhan, engkau akan memanggil aku suamiku dan tidak lagi memanggil aku baalku. Sama kan? Sama kan? Ya udah Kenapa sama ya? loh. Beda-beda. Ya sama sih itu. Kenapa? Oh, gini Ya, loh, sudah gini terserah. loh. Itu sama nggak gini? Itu sama nggak ayatnya? Coba. Sama nggak Bang Smaik? Bunyinya sama nggak? Coba. Bunyinya Sama nggak dengan tapi punyanya ayatnya Bang udah Smaik? beda. Iya, pertanyaan saya sama nggak bunyinya? Sama. Ya sudah, kenapa dipermasalahkan sama? Tapi ayatnya ya ayatnya beda, kok mau dibilang sama. Oh, Tulisannya Bang memang sama, Semaik ini ayatnya nggak beda. paham. Bang Semaik ini nggak paham ternyata. Jadi gini, Bang Semaik, saya kasih tahu tuh. Kenapa di situ tertulis 16 dan kenapa di situ ada yang tertulis 15? Bang Semaik kan nggak ngerti kan? Nggak ngerti kan? Ya sudah terserah lah. Di sini nggak ada 16 jadi nggak terserah lah situ. Loh, lah yang ngerti nggak itu kenapa kok begitu? Ngerti Saya nggak? ngerti. Kalau tidak ada buat apa mengerti? Bah, berarti Bible berubah-ubah. Bisa ya nggak tuh. ada bang, nggak bisa dipaksa lah. Loh, itu sama gitu loh. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Saya mintanya Udah. kitab asli. Udah asli, jelas-jelas asli, bukan sama gitu loh. 16 2 ayat 15. Loh, Wah, kok ada Ya tambahan-tambahan? kalau sama gini Bang Smaik. Kalau sama Beda. isinya nggak ada Udah, masalah ngerti. toh. Coba isinya sama nggak? Masalah. Beda kok. Sama, Isinya tapi ayatnya beda. Ya sudah sama berarti. Ya sudah berarti sama. Ya udah kalau sama kan nggak ada masalah kan? Iya. Lanjut aja diskusi. Bang Ardi, lama-lama Bang Ardi kayak si kayak nama ini ngomongnya. Ya sudah, kalau itu begitu ya sudah. Loh kok kayak nama ini gina? Iya mirip. Nggak usah Ya ke sudah. mana-mana Bang. Iya nggak usah kemana-mana. Udah. Iya. Ya udah sama kan Udah kalimatnya mulai kan? mirip Bang, sorry. Saya suka sama Bang Ardi. Iya nggak apa-apa nggak Sama apa-apa. Nggak kalimatnya apa-apa sama. mirip pun nggak apa-apa.
Ya sama, oke. Sama kan? Berarti Cuma salah yang atau bener tuh kalau sama tuh? Ya kalau sama, udah diem dulu Kriston, diem dulu. Kalau sama itu salah atau bener tuh Bang Smike? Kalau sama, Mana dulu tulisannya? ngelesnya nggak elit, iya ngelesnya nggak elit. Bang Smike ini ngelesnya nggak elit gitu loh, nggak elit sama sekali ngelesnya Bang. Kalau udah sama ya udah. Bang. Lah kalau udah sama ya sama aja. Kenapa harus dibuat beda? Bang. Ulang bang, lihat di ayat tuh nggak ada tulisan 16 ayat 2 15, nggak ada bang, nggak ada. Itu yang dipermasalahkan bang. Tanya lebih Bukan dalam lagi. misalnya- Oke, sekarang saya tanya, siapa yang memberi nomor ayat itu? Coba jawab. Coba jawab. Ayo coba. Aduh, yang Bisa nggak, Jo? masalahkan itu kenapa sama yang di situ nggak sama sama di sini? Bukan masalah yang Iya, berikan ayat saya itu, tanya Bang. sekarang. Oke, sekarang saya tanya, siapa yang memberi ayat? Nomor ayat itu siapa? Tuhan. LAI lah. Tuhan. Hah? Tanya sama LAI. Tanya Loh, sama kok LAI. LAI? Loh kok LAI? LAI itu kan cakupannya Iya, Indonesia. Nah, di Masoret sama Septuaginta ada nomornya nggak? Nggak tahu, saya Ayo, nggak tahu Pak. sampai situ. Saya bukan teologi. Aduh, Saya lah nggak ada inilah susahnya. Di Masoretik sama di KJV itu ada Bang. nomornya nggak? Bang, ini kan diskusi. Enggak, Anda Saya- masalahnya saya bahas bukan- nomor saya kan. bukan- Nah, sekarang saya tanya. Anda kan bahas nomor. Sekarang saya tanya. Di KJV, King James Version sama in NIV itu ada nomornya nggak? Bang memaksakan bang, memaksakan Aduh, orang ditanya ada nomornya atau enggak kok Bang? Mau ada nggak gitu loh? menjawab. Nggak bang. Ada nggak? Bang. Ada nggak nomornya? Dengan Ini, saya Bang. aja, Bang. Udah, Kalau Kristen Bang- diem dulu. Silakan Smike. Ada nomornya nggak? Saya bilang saya bukan teologi asli. Kalau abang, Loh, kalau ya, bukan silakan. teologi Abang kita tahu. ajarin gitu loh. Kalau sudah kita ajarin, Bukan jangan masalah ngeyel. diajarin, bang. Gimana Enggak lah ngeyel. ini Abang Smike ini? Aduh. Bang, Lanjutlah Bang yang saya Adaku. percaya, yang saya Ini lihat, bukan Bang, soal itu- soal syukur-syukur percaya Bang, tapi belajar ini. Ah, gimana sih? berarti kita saya betul bang. Saya memang betul, makanya dipelajari gitu ya. Nah ini ada nomornya juga 15 ini. Ada enggak? Ada 15 enggak di situ? 15 enggak? Ada. Hosea 2 ayat 15 itu Ah, 15 aja. ini. Ah, itu bener itu Iya, ayat ini 2. 15. Ayat 2:15 udah bener. Ya, yang, Itu benar. yang nggak Ya benar udah itu benar. nomornya. 15 tuh. Yang nggak benar itu nomornya yang dalam, 16. ya, dalam Nggak ada. kurung dalam kurung itu kan artinya atau kan? Atau yang dimaksud kan? Yang dimaksud itu kan gitu kan? Meskipun Ya, di ya, situ ya. tertulis 16, yang dimaksud itu ayat 15 gitu loh. Paham nggak? Oke, paham, masuk. Itu masuk. Kalau Aduh, gitu. lah nggak gimana ini? Bang, mohon maaf Bang. Bang sebenarnya udah dewasa nih. Jangan ngelesnya jangan kayak anak kecil lah Bang. Lanjut Bang Ataku. Oke. Oke, sekarang Baal itu apa? Yang berfirman siapa? Itu loh. Kita bahas Baal dulu itu, Baal. Jangan masuk di Google. Kalau di Google saya juga bisa searching. Jangan pakai Google. Iya. Yang dimaksud Baal di Alkitab itu apa? Di Alkitabmu yang dimaksudkan dengan Baal, strong numbernya 01168 Baal, terjemahan baru Baal sesak, Ave lembu jantan, dan nah Kalau itu B2. tahu saya bang, itu sesembahan saya tahu tuh bang. Itu saya tahu bang. Yang dimaksud dalam Alkitab. Nah ini Ayatnya Baal, di ini mana? Baal. Tahu saya bisa searching di itu Astaga, dapat ayatnya saya. kan kita Maksudnya sudah di situ buka di- tadi. Mana pernah diceritakan? Ya, begini Bang, kalau Baal Anda lihat tidak berapa? tahu bahwa Allah Ishak, Allah Abraham dan Allah Yakub itu siapa, jangan samakan dengan Baal. Gitu loh. Nah, Mengapa yang Israel samakan itu siapa? orang- Tuhanmu atau saya? Oh bukan, karena narasi Anda yang bingung. Anda Ini, Bang, membaca ini, Bang. Alkitab seperti anak kecil. Gitu yang tidak Yang berfirman di sini siapa bang? Saya atau Tuhan Anda? Iya, Tuhan abang makanya yang itu kan berfirman alegori atau saya di sini? bahasanya. Itu bukan Ya, siapa yang bahasa menyamakan dirinya Baal? perayaan SPOK, tapi itu langsung dengan alegoris itu bang. Makna Ya alegoris sekarang masa siapa yang punya Ngelesnya lebih nggak keren lagi. Alegoris lah ini ya Allah, nggak keren ngeles Kristen. Ya Allah, malu-maluin aja Kristen ini. Baal yang di dalam Alkitab itu di ayat berapa bang Kriston? Allah Kalau Baal suami yang itu diceritakan dalam Alkitab. apakah? Bang Kriston,
Bahal yang di Alkitab yang dimaksud tuh yang sama mereka itu yang di ayat berapa bang? Yang sesembahan itu. Ini bukan Nesar ya? Kalau Allah dikatakan suami, Halo, apakah itu metaforis atau apa, Bang? Apa Allah menyamakan diri dengan Baal dulu? Lanjut Itu Bang kan Ataku, sudah silakan Bang Ataku. jelas engkau tidak akan. Ya, di situ kan sudah jelas engkau tidak akan menyebutku lagi Baal. Berarti Tuhan lu sendiri yang menyamakan dirinya dengan Baal, bukan saya. Itu ayatnya jelas. Berarti kalau Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya, berarti Allah punya tangan. Assalamualaikum warahmatullahi nyambung. wabarakatuh. Waalaikumsalam Mukti Sebentar, Natali. sebelum dia mau gedabrus kemana-mana, Bang Ardi izin sebentar aja tentang Baal. Lanjut. Bentar ya, Mukti nanti Natali. dilanjut lagi ya guruku ya. Cuma Lanjut, Ukti. numpang bentar aja. Ini ya, soalnya tadi dia bilang Baal jangan pakai kamus Alkitab Sabda, apa? Jangan pakai Alkitab Sabda ya kan? Bentar. Ini aku punya yang versi tradisional. Lihat ya. Ini punya ya. Ayo yang Kristen punya ini ya. Ini Lembaga Alkitab Indonesia. Yang Kristen bisa jawab, tahu nggak ini apa? Alkitab Indonesia, Lembaga Alkitab Indonesia, tahu ya? Oke, ini yang Kristen kenapa tiba-tiba diem? Bisa jawab dulu nggak? Ini ya, Lembaga Alkitab Indonesia. Nih. Iya. Lihat, Saya aku tunjukkan buka. juga Allah punya tangan. Ini, lihat ya, aku buka yang namanya, ya diem dulu, di Al-Quran kita belum bahas ini gitu loh. Ini kita lagi nyelesain yang Baal dulu ya kan. Ini kamus Alkitab dari Alkitab Sabda ya. Kita tengok nih, bentar, kecil sekali nih Bible-ku ya. Bentar. Ini, Baal. Kelihatan nggak? Anjir, pakai kaca Baal. pembesar. Soalnya kecil banget Bang Ardi. Bentar Bang Ardi. Iya, biar gede. melotot. Lagi ya. Otennya suruh melotot dulu. Gede, Otennya suruh gede melotot. lagi. Oten udah melotot belum? Ya. Oke, Baal. Oke, Baal. Artinya Tuhan. Kemudian gelar dewa-dewa penduduk asli tanah Kanaan. Nah, yang ditentang para nabi Cediar, Tuhan. selamat datang di dewa-dewa. Dewa-dewa ya, dewa-dewa penduduk asli tanah Kanaan ya, guys. Sebenarnya sama sih, sebenarnya tuh. di Alkitab Sabda Gimana juga tuh? sama. Nih, itu tadi kan dari LAI ya. Kita cek ke Alkitab Sabda. Ini ya. Tapi kan tadi kan dia ngamuk ya, kejang ya Alkitab Sabda ya. Tetap aja aku bikin dia tambah kejang. Dari LAI udah aku tampilin. Nih ya. Ya ampun ini. Nih. Ini nih. Ya, Baal ya tadi ya. Kita klik tadi kan katanya Baal kan. Ternyata ini apa nih? Dewa juga loh. Nih, ku terjemahkan nih. Jepret. Baal, dewa di kerajaan utara, variasi dari nama Baal. Wah, masa masih nggak paham sih? Waduh. Kamus LAI juga udah Waduh. jelas loh, jelas silakan lanjut. Iya, Bang. Makanya saya sampaikan Baal itu bukannya Tuhan untuk Allah Ishak, Allah Abraham, Allah Yakub. Loh, dewa itu. Ya Tapi itu dewa yang disembah. Dewa. Iya, nyembah dewa. Di luar Lanjut, Loh, kok bukan lanjut. dewa. kepercayaan Allah Ishak, Allah Lanjut Abraham, Ukti Natali, lanjut. Aku berhubung di sini host. Aku nggak ikut Gak apa-apa debatnya. itu Lanjut. Bang Ataku lanjut aja. Aku tadi cuma ini aja kok. Cuma nambahin Aku minta literasi tolong soalnya dikontrol. Aku minta tolong gini, Ukti Natali sama Bang Ataku tolong jangan turun. Tolong dikontrol room ini karena aku kan masih di jalan nih. Iya, Ya. iya. Iya Bang Ataku aja nih lanjut dulu nih materinya, seru ini. Soalnya kasihan gitu, Otennya kan kasihan dia punya Aku kitab jadiin tapi nggak tahu. moderator ya, Ukti Natali. Siap. Ukti Natali aku jadikan moderator, tolong dijaga grupnya ya. Oke, lanjut. Silakan Bang Ataku Oke, sama Bang Ukti Ataku, Natali silakan. bisa memperbesar dan memperkecil diri. Lanjut. Siap. Nah itu bang. Ketika abang juga ngeles menyamakan Tuhan dengan Baal, ternyata Tuhan lu sendiri mengatakan Baal.
Nah, seperti narasi saya yang di awal bahwa ajaran kekristenan itu bersumber daripada ajaran-ajaran pagan, penyembah dewa-dewa. Ya buktinya itu tadi, Hosea 2 nomor 15. Itu Hosea, bukan itu firman Tuhan maksudnya buat Hosea sebagai suami. Jangan istrinya memanggil dia Buat Baal. Hosea sebagai suami. Itu Ya difirmankan jangan buat panggil aku Hosea. Baal gitu kan. Iya, Jangan itu lagi buat panggil Hosea, aku bukan Baal gitu kan. Tuhan kita dipanggil. Ini setelah dibaca dari ayat 1 sampai 15 baru paham saya. Ternyata Iya, firman di Hosea situ itu siapa? Firman Tuhan. Iya, Hosea. Keluarga Hosea Hosea itu sebagai siapa? gambaran Israel yang tidak Hosea. setia. Hosea itu siapa? Itu ditujukan buat Hosea. Di dalam Sebagai perjanjian suami lama di situ. ada Taurat, ada kisah para istrinya nabi jangan dan tulisan para nabi. Hosea ini siapa? Hosea, keluarga Hosea sebagai gambaran Israel yang tidak setia. Dimasukkan dalam Alkitab, dia bukan nabi. Yang tidak setia. Sekarang kembali ke ayatnya. Ketika Tuhan lu berfirman, jangan lagi memanggil aku Baal. Iya, yang dimaksudkan di situ Hosea, bukan Tuhanku. Itu yang berfirman Tuhan buat Hosea. Itu maksudnya. Tuhan berfirman kepada Hosea, jangan lagi memanggil aku Baalku. Gitu loh bang. Bukan sama Tuhan istrinya. Untuk istrinya jangan memanggil Hosea Baal lagi. Astaga. Itu udah jelas di situ kok. Maka pada Ataupun dia tidak demikianlah, dia seperti anak demikianlah kecil. firman Tuhan. Paham Dia nggak? pikir Demikianlah Alkitab firman kita Tuhan. seperti Quran mereka. Yang punya Iya. ayat itu sepenggal. Di situ bang. Coba kau baca Ini lagi, dari kau ayat baca 1 lagi. saya baca baru paham saya Bang Atakusan, mohon maaf, mohon Oh, izin ini kayaknya Abang butuh Atakusan. bentar. Saya Kayaknya baru ini baca dari bani ayat 1 sampai terjemahan ayat memang 15 baru saya bani paham. terjemahan ini Ternyata yang dimaksudkan di situ Allah berfirman kepada istrinya Hosea supaya jangan memanggil Hosea sebagai Baal. Aduh, bani terjemahan nih kayaknya harus Mana, memang di mana, saya di mana tunjukkan ayatnya? ini. Bukan di terjemahan. Sebentar. Sudah di bahasa Indonesia. Saya harus Bukan bahasa menunjukkan Arab, berbagai bukan. macam rupa-rupa warna-warni terjemahan kepada bani terjemahan ini Bang Ataku. Natali, Sebentar silakan ya Bang sesuka Ataku kau. ya. Iya silakan. Oke, karena ini bani terjemahan ya guys, dan saya sebagai mantan bani terjemahan saya akan bongkar juga terjemahan lainnya. Silakan. Ini nih versi ini kamu bisa lihat nih ada yang VMD, ada KSKK itu ya. Nih, Terserah. ini nih. Nah, ini nih yang ini nih. KSKK nih, Yahweh bersabda. Pada hari itu ini ya. Nih, Yahweh bersabda, apa sabdanya ya? Pada hari itu ia menamakan aku suamiku dan tidak pernah lagi Baalku. Nih, Tuhan berkata, pada waktu itu engkau memanggil aku suamiku dan engkau tidak lagi memanggil aku Tuanku. Ini jadi Tuhannya yang ngomong. Masih Iya, nggak dia paham berfirman sih, kepada sesuai istrinya. dengan narasinya Bang Ataku tadi. Jadi ini kalau Tuhan yang ngomong, Tuhannya itu Narasinya dulu kalian itu lah. Baalku. Kalau narasi Terus kita gimana beda dong? gimana coba, Natali? Kalau Ya narasi nggak kita apa-apa. beda gimana? Oh ya nggak Ya nggak apa-apa, kalian apa-apa, nggak ada kan masalah. kalian memang beda sama Bible kalian, ya kan nggak apa-apa memang. Beda kok, Lanjut beda Bang kok. Ataku, iya. Kalau Kamu jadi aja yang Kristen memang beda-bedain. harus beda dengan yang ada tertulis itu memang harus beda. Kamu modal Lanjut Bang bicara. Ataku. Sesuka kau aja maunya semaunya kau saja, sesuka kau saja itu. Kalau Setelah dibaca, kalaupun kamu Bang paham. Smack ngeles itu Bang ngeles Bang. Bang Smack. Di sini nggak ada Kalaupun Bang Smack ngeles itu adalah firman Tuhan yang ditujukan kepada istrinya si Hosea. Tetap aja berarti Tuhannya si Hosea melarang istrinya memanggil si Tuhan sebagai Baalku. Sama Bukan aja si kepada Tuhan, siapa aja. suaminya, Tertuju kepada suaminya Smack si pun Hosea, juga. bukan Tuhan. Jangan diputar, bukan Tuhan, Yang suaminya. berfirman siapa Hosea? Apa Tuhannya? Tuhan berfirman ke istrinya Hosea supaya Hosea jangan dipanggil Baal lagi. Duh, kenapa Di maunya? mana di Tuhan situ ya? Hosea jangan kau panggil Baal ataupun engkau tidak akan memanggil ditulis aku itu Baal pemikiran ataupun kami yang engkau baca. tidak akan memanggil Hosea Baal. Suaminya siapa? Kacau ini, Tulisannya. ngelesnya kacau. Kacau ngelesnya. Aduh. Setelah saya baca itu yang dipahami kok maunya Tuhan yang jadi Baal. Itu bahasa apa sih? Jadi kita mengerti aja Bahasa Melayu. Bang. Indonesia, Udah. Gitu aja ya. Afrika. Ya sudah gitu aja.
Itu aja. Astaga. Lama kemana? Iya, pokoknya gini loh, pokoknya gini, apapun data yang ditunjukkan oleh umat Islam, meskipun Bible salah, tetap Yesus itu Tuhan, kan gitu kan? Betul nggak Bang Smike? Meskipun udahlah, Biblenya salah sekalipun, saya nggak pokoknya Bang Smike nggak peduli, yang penting Yesus Tuhan, gitu kan? Ya, Bener kan? ya. Ya gitu aja, selesai. Selesai. Imani saja. Ya, imani aja, nggak peduli salah, nggak peduli. Yang penting imani aja. Iya, lawang abis dibacain data juga katanya kalau kami beda katanya, ya kan? Ya kan memang harus beda kalau Kristen, ya kan? Kristen harus beda dari yang tertulis. Syaratnya Memang gitu. gitu Natali. Maunya sesuai keinginan kamu Natali. Enggak sesuai keinginan saya kok. Kamu nggak sesuai dengan Bible-mu nggak apa-apa. Bible-mu kan bukan urusan saya gitu loh. Kalau Bible-mu nulisnya Yang baca gitu, kamu saya, nggak setuju. yang saya, Nggak setuju itu dengan dipakai Bible-mu dalam juga ini. nggak apa-apa gitu loh. Kamu mau berantem dengan Bible nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Yang Kamu baca berantem sama saya, Bible. yang mengerti saya. Iya Kenapa nggak saya harus apa-apa. diputar balik? Kan tadi kamu juga kalian tadi udah ngasih statement loh. Kalau menurut kami beda gimana? Ya nggak apa-apa. Setelah saya bacakan, kamu baca menurut kamu beda, ya nggak apa-apa kan beda dengan Bible kan memang kalian ya kan? Kita mah nggak masalah loh, wong Bible kalian kok kamu mau beda juga cerita kalian sendiri gitu loh. Lucu Kasihan ya. ini otak ini. Lucu-lucu gitu loh ya. Bebas Lucu bebas saja banget. sesuka kami, tapi yang pusing Natali gitu. Enggak, ngapain pusing gitu loh. Kalian bebas memang ya kan, nggak apa-apa. Kalian tadi udah ngaku loh. Iya, iman-iman Kalau kita. menurut kami beda gimana katamu? Ya memang nggak apa-apa. Kamu beda dengan Bible-mu nggak apa-apa. Berantem aja sama Bible. Ya, nggak beda kok. Nggak Yang baca apa-apa. saya, Tadi yang siapa yang mengerti saya, tadi siapa kenapa yang harus ngaku? beda? Tadi kalian rame-rame ngaku loh. Menurut kami tapi beda. Bedanya Lucu itu ada banget 16-nya sih, Mbak. ya ampun, Jangan lucu masuk dengan banget. kebodohan kamu lagi Baru yang aja lain. tadi pada ngomong gitu. Sekarang udah Bedanya di lupa. ada 16-nya itu yang saya bedakan. Itu aja. Kalau 12 ayat 15 itu betul, tulisannya betul. Enggak ada yang beda Aduh, kok. kenapa sih? Kenapa sih kalian tuh kalau setiap muncul selalu Coba. bikin Yang tadi saya bilang atraksi-atraksi yang bedanya lucu di mana gitu coba? loh. Coba ngulang. Yang tadi saya bilang bedanya di mana? Coba ngulang. Tadi kamu kan bilang, Coba tapi kamu kalau paham. menurut kami beda gimana? Kan tadi kamu sendiri yang apanya bilang beda? beda. Loh, Saya bilang pengakuan kamu bedanya apa? sendiri. Kamu sendiri Ya, yang apa sih? mengaku Apa? kamu beda. Loh, Ya, kenapa apanya nanya ke beda, coba? saya? Kan kamu sendiri tadi yang masuk-masuk sudah mengklaim kamu ngomong beda. beda-beda tapi Gimana nggak tahu sih apa nih yang orang? dibedakan saya. Ya kan saya tahu menurut kamu beda kan karena kamu yang ngomong. Gimana sih, Ted? Ya ampun. Iya tahu beda tapi Kucu, yang beda kucu, apanya? kucu, Jangan kucu, kamu asal kucu. ngomong beda-beda tapi mana yang saya bedakan coba. Siapa yang asal ngomong, Pak? Ini gimana sih? Ini cowok kok tiba-tiba lupa abis ngomong apa? Ih, bencong apa lagi sini? Ih, Saya ngomong ada ngeri. 15 dan 16-nya di situ Sendiri beda. abis Kamu nggak paham ngomong. cuma Ih, beda-beda lucu. aja kau. Tadi teman-teman pasti pada dengerin Atau kan? gini. Tadi ini ya gimana Bang Ataku? Atau gini Rati, barangkali dia pengen mungkin yang di Alkitabnya itu tadi yang hitam itu yang punya karate itu yang Hosea 2:15 barangkali beda barangkali. Oh Nggak ada iya, beda iya. bedanya itu. Kayaknya mau yang itu Alkitab ya. sabdamu itu ada tulisan sabda, terus yang keduanya Yang 16, tradisional itu 2 ya. ayat 15 itu yang saya bilang beda. Natali ini so tahu masuknya ngomong beda-beda nggak kasih paham apa yang saya bilang beda itu yang saya nggak usah pakai jengkel. itulah, kita pakai yang bersih buku langsung lah. Mereka tidak mengerti pengertian Ya. Mungkin dulu Bang Ataku mungkin di pikiran mereka ini waktu Tuhannya ngomong tuh mungkin gini, catat nomor 1, catat nomor 2, Iya, catat catat, biar nomor kau 3 paham. Jangan gitu kayak mungkin gini. maksud dia gitu loh ya. Bisa jadi. Ini masih Kasihan. beda-beda diminta apa yang ditanyakan beda di situ kamu cuma beda. bakal mulus Keserupan Bang Smike. Jadi mereka mau dipakein, ya mereka pakai akal-akalan untuk menyamakan. Mau Cuma pakai dengan yang buku Baal. atau aplikasi Bang Kristen? Saya kan Buku dari tadi atau tanya udah aplikasi? jelas. Apa Natali? Apa yang saya Bukan, bedakan? Bang. Kamu nggak jawab cuma bilang beda. Allah Saya masuk Subhanahu karena wa beda. Ta'ala Saya masuk menciptakan karena Ya Adam kan? beda. dengan kedua tangannya.
Kok keserupan Gitu. sih? Jadi Allah punya Tadi tangan kan gitu. kalian rame-rame ngomong. Jengkel. Tapi kalau menurut kami beda gimana? Ya kan nggak apa-apa, saya kan nggak nanya bedanya apa. Saya nggak nanya kan? Tadi saya memang nanya bedanya apa enggak kan? Saya nggak nanya itu kan? Justru saya tuh mendukung kalian. Loh kan kesurupan. Kesurupan mulai kejang kesurupan. Gitu loh. Allah punya tangan. Kata kesurupan, nggak ada yang kesurupan. Mulai. Bodoh. Kesurupan. Yang kedua tangan ini sama komparasi. Tuh kan kesurupan lagi kan? Ya kan? Tuh kesurupan, kasihan gitu loh. Menciptakan Padahal di Adam saat dengan kalian kedua ngomong tangannya. kalau kami beda Jadi gimana? Allah punya Padahal tangan. saya ikut loh apa yang Kalian kalian kalau ngomong beda. gantian, Oke. kalian lebih cewek Sabar, daripada sabar. Natali. Kalian Semuanya diam jantan dulu, atau semuanya betina, diam dulu. potong itu Semuanya burung diam dulu, saya kalian. tanya Natali. Saya tanya Berebut Natali. kalian ngomong. Saya tanya Natali. Aduh, seorang cerewet masuk lagi. Bentar, Natali, bentar. Diam tanya. kau. Ini orang diam ini kau. perempuan lagi ngomong, Jadi kau Allah berdua punya jantan tangan di ya? situ. Kasih kesempatan dulu, gantian kayak jangan kayak binatang. Mulai dari tadi Ya, udah bukan kasih kayak binatang kesempatan lagi yang benar. Uni, namanya juga kita ini kan sedang berdiskusi dengan binatang, ya kan? Domba-domba ini muncul, ya kan? Ini si Tuh, penghujat tuh, udah tuh, masuk tuh. Kristen. Kita Kesurupan kabur, tuh, turun. kesurupan tuh. Nggak usah bicara Kesurupan sama tuh. Maunya di room Kesurupan muslim, tuh. kau Iya. diberi Oh, mau kesempatan kabur. bicara, tapi kayak nggak ada otak kalian. Bukan Oh, mau mau kabur, kabur. tapi kita Gantian meninggalkan dulu, Kristen. rasul-rasul Tahu, palsu, nabi-nabi palsu gantian. gitu. Kalau yang lain karena Natali ngomong kau ngomong, kita nggak dengar. Berisik kau. Tahu kau? Ya kalau nggak bisa ya berisik ya keluar aja kawan Uni Rifa Keluar ini kau, kosongin yang amin. keluar. Kalau nggak suka Kau jangan yang di sini. keluar, kau yang keluar. Kau masuk di komal Islam, kau pula yang ngatur-ngatur orang Islam. Ini Natali lagi bicara, kau dengarkan, kuping kau kan ada. Kayak penjajah kabur. kalian ini. Masuk di komal orang Kabur. Islam, kalian yang ngatur, suka-suka kalian aja. Kabur dia Uni. Kabur dia Uni. Ada otak. Kabur dia Uni. Orang ngomong tuh Aduh. diskusi di ruang publik aja kalian memperlihatkan kebotolan kalian. Kalian nggak ada adab, kami maklum. Kalian nggak ada ilmu, kami maklum. Tapi jangan kalian pikir kalian bisa jadi penjajah di komal orang Islam, tau nggak? Orang lagi ngomong, gantian. Kalau bicara tuh satu-satu. Ini pakai headset kuping, tahu kalian? Gantian, apa yang tema yang mau kalian angkat? Kalian mau membuktikan Tuhan kalian itu Tuhan, buktikan di sini. Kami kasih kalian tempat. Rata-rata umat Islam buka komal, kalian diizinkan bicara. Coba kalian bandingkan dengan komal kalian yang memang tujuannya untuk menghujat. Binatang kalian. Setan kalian. Lanjut ke Ukti. Naikkan yang bisa bicara aja. Kalau ke anjing-anjingan jangan usah naik. Kalau ke binatangan kalian di sini nggak usah kalian naik. Iya Uni. Kita mau dapat Ini ilmu. Iya. Ini di bawah kayaknya makin takut Uni, soalnya Uni Rifa juga makin naik ke sini nih makin ketakutan gitu loh, kelojotan, kompak kabur, ngacir terbirit-birit mereka. Ayo, mana kalian? lanjut Bang. Kalian itu diberikan hak oleh orang Islam menjawab setiap pertanyaan kami atas apa asumsi liar kalian, dan kami menjawab semua tuduhan kalian terhadap agama kami. Paham kalian? Tapi ketika kami ada di komal kami, seolah-olah komal ini milik kalian. Suka-suka bapak kalian aja di sini ngomong. Diizinkan kalian di sini. Tolonglah, nggak usah kalian hargai kami, hargai diri kalian. Mari kita diskusi bagus-bagus. Apa tema yang ingin kalian angkat? Apa yang ingin kalian bahas dengan kami? Kalau nggak kalian bertanya aja seumur hidup sampai Tuhan kalian disunat lagi yang ketiga. Tanya sama kami. Kalau seandainya bertolak belakang dengan iman kalian, Papi di mute dulu. Pak Papi di mute dulu, Pak Papi. Masuk di sini mute ya, biar kita bisa dengar. Nah, apa yang kalian ingin tahu tentang Islam? Tanya sama kami. Tapi kalau kalian ingin membuktikan bahwa agama kalian itu benar, nggak perlu kalian bersikap kehewan-hewanan. Cukup kalian sampaikan narasi, tunjukkan dasar literasinya. Jelas, biarkan netizennya menilai. Lanjut Natali, biar kita diskusi hari ini. Mari kita buktikan, saya angkat tema hari ini. Mari kita buktikan ya, mana ajaran sesat dan menyesatkan, mana ajaran dari Tuhan pencipta langit dan bumi. Naik kalian satu-satu, mari kita diskusi, mengkerucut diskusi kita. Ya, berkualitas. Jadilah kalian manusia, jangan jadi binatang. Ya, saya tantang kalian umat Kristiani, diskusi,
Mau seminggu kalian diskusi dengan kami hadapi kalian, mau offline, mau online. Inilah kami umat Islam, gak pernah takut diskusi dengan kalian. Karena bukan kepintaran kami, karena Islam itu berada di tempat yang benar. Ya, silakan kalian naik. Mari kita bahas apa yang mau kalian bahas. Kalian Kristen berhak menentukan tema yang paling kalian kuasai. Kami imbangi kalian. Walaupun kami harus down, walaupun kami harus turunkan kualitas kami. Kami temani kalian, ya. Silakan ukti dipandu biar kita diskusi bagus-bagus. Kalau kalian ingin tahu tentang Islam, tanya sama kami. Kalau kalian ingin menjelaskan iman kalian, kami dengarkan kalian, tapi tunggu, dengarkan kami ketika kami menanggapi argumen kalian. Silakan. Oke, Uni. Ini Uni kita sapa dulu ya, yang baru masuk ini. Ini yang Kristen siapa ini? Iwan, Papi, Lili. Lili udah dari tadi ya? Sorry. Aku tadi nggak perhatiin juga nih, yang naik siapa aja nih tadi? Papi, Ovid. Kalau Ovid Kristen ya. Ovid, monitor. Iya, kenapa? Iya, Kak. Oke. Tadi yang baru datang siapa lagi nih? Kak Iwan. Kak Iwan Iwan. sama Papi ini. Oh ya, Kak Kak Natali, Iwan. izin Kak Natali. Ya. Saya Ya. di bawah aja Kak Natali. Oh iya, Ini iya Rifa, Bang. Bang Ardi, Bang Ataku semuanya. Izin typing di bawah aja. Terima kasih. Iya, Bang. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Iwan, Kak Iwan. Ya, Bang. Ya, Bang Iwan Islam apa Kristen? Islam. Islam. Oke. Sebentar ya Bang Iwan ya. Ada yang mau disampaikan dulu? Ya, tadi saya masuk di room sebelah itu. Roomnya orang Kristen itu. Namanya pakai nama bukan Bilal. Dibukanya itu semuanya itu hadis masalah, maaf ya yang cewek-cewek, masalah udah, iya. bawa perut terus. Jadi nanti saya iya. dihajar-hajarnya yang dibukanya itu terus. Seolah-olah Nabi Iya. Muhammad itu Sebentar. urusan Gini bawa Pak ya. perut terus. Gitu. Gini Pak ya, mengenai curhat-curhat kayak komal-komal oten itu ya Pak ya, ini nggak perlu juga lah kita bahas di sini karena memang kita tahu tempatnya mereka itu tempat untuk menghujat. Jadi kita nggak perlu juga menyimak di sana, kita nggak perlu apalagi ikut berpartisipasi di sana. Cukup tinggalkan Enggak, kalau tadi Anda saya mau memblokir sebenarnya itu lebih baik lagi. nggak mau masuk room itu. Saya hanya mantau, tapi cuma ada satu yang Muslim tadi. Kayaknya dia benar-benar diserang, makanya saya masuk di sana. Pas saya masuk, kayaknya dia ini keserang gitu kan. Saya bantu, Oke, baik. akhirnya saya diturunin gitu. Baik. Ya terima kasih ya Pak ya informasinya. Ini buat saudara-saudara kami yang Muslim ya. Jadi kita nggak perlu meramaikan komal-komal kafir ya, nggak ada untungnya. Yang ada kita malah membantu mereka ya untuk mereka itu semakin pansos kemana-mana ya. Jadi nggak usah lah. Oke ini saya sapa lagi ya, Papi. Izin Mbak Natali, aku izin turun ya, nyimak di bawah aja. Oh iya Kak Lili, makasih ya Kak. Ya, Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Papi nggak ada suara ya, oke langsung aja berarti ini Bang Ovid silakan, ini ada Unirifa di sini bisa langsung diskusi sama Unirifa. Enggak, oke. Uni Rifa, saya tanya-tanya belajar tentang Islam nih, kan saya udah belajar hukum syariat. Boleh saya sharing nih yang udah saya pelajari ini benar nggak? Suaranya kecil Uni. Ya, silakan Jin. Kalau sumber Uni, hukum, bentar. Uni cek suara Uni di bagus Ya. Uni. Uni nggak pakai oke. headset deh. Uni masih, Oke. Uni nggak pakai headset. Ya lanjut. Oke siap, silakan. Uni kalau sumber hukum syariah itu kan ada 4 ya, Al-Quran, hadis, ijma, dan kias. Benar bukan? Kalau Al-Quran itu kitab suci umat Islam yang langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau hadis itu kumpulan perkataan, tindakan, dan persetujuan Nabi Muhammad. Kalau ijma itu konsensus para ulama mengenai suatu masalah yang tidak secara eksplisit dijelaskan dalam Al-Quran atau hadis. Dan kias itu analogis atau penalaran logis yang digunakan untuk menetapkan hukum dalam kasus-kasus baru yang tidak tercakup Iya, dalam betul. Al-Quran, hadis, atau ijma. Pertanyaannya apa Dek? Enggak sih, saya lagi belajar supaya ini apa ya? Ya, mungkin Uni jelaskan sama kamu ya, gini. Islam itu adalah sebuah ajaran yang memberikan aturan-aturan kepada manusia, yang mana bisa dipastikan aturan di dalamnya itu aturan yang tidak merugikan manusia itu sendiri,
baik laki-laki dan perempuan, anak-anak, balita, usia dewasa, lansia, sampai kami sudah menjadi mayat sekalipun. Kami memiliki aturan-aturan yang harus kami ikuti. Ketika sudah jadi mayat, maka aturan itu dibebankan kepada mereka yang hidup. Maka Islam ini adalah sebuah ajaran yang mana hukum-hukum yang diberikan oleh Allah sebagai Tuhan yang tahu betul bagaimana kondisi hamba-hambanya, bagaimana kondisi ciptaannya. Maka ketika Allah memberikan hukum, Allah ini bicara kepada manusia, bukan bicara kepada binatang. Maka ketika Allah bicara kepada manusia, tentu manusia ini memiliki dua hal di dalam hatinya, di dalam dirinya yang membedakan dia dengan binatang. Yang pertama adalah daya berpikir yang disebut dengan akal. Yang kedua adalah empati, yaitu daya rasa yang ada di dalam hati. Ya, kemudian dengan dua hal ini kalau dikolaborasikan, kita bisa membedakan diri kita dengan binatang. Contoh, kalau Allah atur supaya kita tunduk melaksanakan sholat, kenapa hanya kepada manusia syariat ini diberlakukan? Karena binatang tidak butuh. Kenapa? Karena salah satu fungsi sholat adalah menjauhkan kami dari perbuatan maksiat. Apakah binatang memiliki hukum maksiat, zina? Tidak. Binatang mau dia menyetubuhi anaknya, mau dia menyetubuhi binatang lain yang bukan pasangannya, itu tidak akan dikenakan hukum zina. Maka Islam memberikan aturan. Apa aturan eksplisit dalam Al-Quran? Menikah. Menikah pun ada aturannya. Rukun-rukunnya diberikan. Dengan siapa menikah pun ditentukan. Kalau tidak ada ketentuan-ketentuan, maka bisa saja seseorang menyukai ibu dan ayahnya, bisa disetubuhi tanpa ada persyaratan yang membedakan mana nikah mana zina. Nah, kemudian ada hukum-hukum yang ada di hadis atau tindakan baginda Rasulullah yang disebut dengan sunnah atau hadis. Maka ini adalah hal yang detail yang tidak perlu Allah jelaskan di Al-Quran, karena kita bukan binatang dan bukan bayi terus-terusan. Apa itu? Seperti sebagaimana parameter tindakan Rasulullah sholat, ketika ada perintah eksplisitnya di Al-Quran, tata caranya nggak perlu Allah yang ajarkan. Sama seperti saya seorang ibu, ketika saya suruh anak saya, misalkannya, makanlah nak. Kalau dia sudah besar, ngapain saya ajarkan begini loh nak, cara menyendok nasi? Nggak perlu. Dia punya kognitif. Nah, jadi begitu. Kemudian ada yang disebut dengan ijma. Ijma ini adalah ada situasi kondisi tertentu. Contoh di Indonesia. Indonesia ini adalah negara yang plural, di mana kalian umat non-muslim hidup berdampingan dengan kami. Tidak sama dengan yang dialami oleh baginda Rasulullah, yang mana mayoritas terbesarnya, otoritas tertingginya adalah hukum Islam. Allah tahu kalau kami umat Islam akan hidup di situasi dan kondisi seperti ini. Maka perlulah ulama kami untuk memberikan keputusan supaya kami tidak melampaui batas. Contoh, ulama kami mengatakan tidak perlu, kami haram kami mengucapkan selamat Natal, karena tradisi ini tidak pernah dijumpai di zaman baginda kami. Maka perlu ulama kami turun tangan untuk menyampaikan, bolehkah kami mengucapkan Natal atau tidak? Jumhur ulama katakan tidak perlu. Lalu kemudian ada kias. Umpama, dulu Nabi kami tidak punya handphone, sekarang kita sudah punya handphone. Kami tidak tahu apakah hukumnya menikah jarak jauh dengan menggunakan handphone itu sah atau tidak. Maka nanti para ulama akan mencarikan dalilnya. Apakah pernah kejadian serupa? Kalau masuk dalam tuh ada tuh. Ini tolong di mute dulu. Tolong di mute dulu ya. Nah, inilah namanya yang disebut dengan aturan Islam, itu sangat detail, bahkan diatur sampai kami jadi mayat. Inilah Islam, hukum dari Allah, bukan, nggak mungkin ini datang dari seorang Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kapasitas
kapasitas seorang Muhammad SAW mustahil mampu mengatur manusia mulai dari dalam rahimnya, mulai dari pertama dia dibentuk, mulai bahkan dia belum ada, bahkan ketika ayah dan ibunya belum bertemu, diatur sampai nanti ini insan mati jadi mayat. Mustahil datang dari manusia. Karena kalau memang ini datang dari manusia, luar biasa ini manusia, Dek. Nah, inilah hukum dalam Islam. Kamu belajar ini bagus supaya kamu tahu bahwa kita berbeda dengan hewan. Silakan tanggapi. Oke, itu sih kan saya juga cukup belajarin apa memang sih kadang kan aturan itu diberlakukan supaya apa ya bisa mengatur apa tuh supaya bisa menciptakan lingkungan yang lebih baik kan, sama kayak misalnya apa dulu ada mobil, sekarang kenapa dibikin aturan lalu lintas supaya mengurangi kecelakaan, benar kan ya Uni? Ya, gini, cara berpikir kamu, Uni tidak mau membantah. Kenapa? Karena itu berada di ranah pemikiran kamu. Wajar mungkin saja ada perbedaan. Karena background dan ilmu tentu kita berbeda. Uni mau kamu mempertanyakan sesuatu yang menurut kamu, sesuatu yang tidak make sense. Silakan tanya, mari kita diskusikan dengan cara baik. Tapi jangan menyimpulkan apapun ketika kamu tidak berhak menyimpulkan itu. Silakan kamu bertanya. Uni kan insya Allah Uni jawab. Ya, dedikasi Uni, hidup Uni ini, ya, prioritas pertama Uni selain hidup dan anak-anak Uni, yaitu yang kedua adalah menjawab kalian. Ya, silakan kamu bertanya saja sudah. Kan aku pelajaran ya Uni tentang hukum pidana Islam, misalnya di hudud itu kan kalau hukumannya kalau misalnya untuk para apa tuh minum alkohol itu kan harus dihukum hudud kan, yang berarti kalau aku pelajaran itu harus dicambuk. Menurut Uni itu terlalu berlebihan atau biasa hukuman? Oke. Jadi begini, kalau seandainya ada seorang anak yang tinggal bersama orang tuanya misalkannya, kamulah, ini kasih analogi aja deh. Tiba-tiba anak kamu berbuat salah. Nah, kamu akan puji atau kamu akan marahi anak itu untuk memperbaiki perilaku? Ku tegur, marahin. Ya, tentu itu bentuk kasih sayang atau bentuk kebencian kamu? Kasih sayang. Masya Allah. Artinya kamu paham, dalam dunia ini ketika kita menghadapi orang-orang yang masih dalam keadaan belajar, karena Uni meyakini bahwa manusia di dunia ini tempatnya belajar, bukan tempat mencari kesenangan dan kebahagiaan, tapi tempat belajar untuk mencapai kesenangan yang kekal, yaitu surga. Jadi kami belajar di sini. Nah, ketika kami salah, ketika kami khilaf, maka wajar Allah memberikan hukum supaya kami tidak kembali ke jalan yang salah itu. Maka ketika hudud itu lebih baik daripada kami minum alkohol, supaya kami membatasi diri bahwa apa yang kami lakukan itu adalah perbuatan yang memang tidak boleh dilakukan, dan hukum ini pun bentar apa Kang? Nah, jadi intinya, sebentar. Satu lagi ya, dalam Islam itu bahkan ketika ada hukum yang tidak mampu, bahkan Allah ajarkan bertaubat, meminta kepada Allah. Sebanyak apapun dosa kami, kalau kami bertaubat dan meminta kepada Allah, Allah ampuni. Tapi perhatikan bagaimana orang-orang soleh, ulama salaf zaman dahulu. Ada seorang wanita pezina yang mengadu kepada Rasulullah, saya telah berzina Rasulullah. Rasulullah abaikan, bukan karena Rasulullah tidak mau menghukum. Karena apa? Ada persyaratan untuk menghukum itu, nggak segampang itu. Nah, jadi nanti si wanita ini yang sadar bahwa dia layak untuk dirajam karena dia tidak mau menghadapi hukuman nanti di akhirat. Lebih baik kami dihukum di dunia ini ketimbang kami menghadapi hukuman, karena kafarat itu pasti berjalan. Sunnatullah itu, Tuhan itu maha adil. Ketika saya menyakiti orang lain, bagaimanapun caranya, kafarat atau hukuman itu tetap berjalan. Mungkin saja saya tidak akan disakiti orang lain, tapi nanti ketika kami mungkin jatuh, terluka, itulah penggugur dosa. Maka disinilah dunia ini di mana kami nanti bisa menabung untuk melakukan amalan soleh, bisa juga untuk menghanguskan dosa-dosa yang pernah kami lakukan. Inilah adilnya Allah. Maka dalam Islam itu bahkan tertusuk duri pun insya Allah mengampuni dosa. Artinya kafarat
atau hukuman, apapun caranya, silahkan. Kalau kalian tahu bahwa ini salah, maka hukumannya jelas. Ini hukumannya apa? Dicambuk, berzina, dirajam. Kalau dia masih perawan atau anak bujang, dicambuk 100 kali. Bahwa taulah kalian inilah yang lebih pantas untuk kalian nikmati ketimbang zina. Karena zina itu perbuatan keji. Karena Allah sudah katakan, Allah larang itu. Kalau ada Tuhan yang larang perbuatan itu, tapi ketika manusia melakukan itu, dia diam saja dan tidak diberi hukuman. Ini Tuhan pelin-pelan. Ini Tuhan nggak jelas. Udah tahu dia larang, tapi ketika manusia lakukan, dia biarkan. Bahkan dia ampuni, tanpa ada pertaubatan. Ini Tuhan goblok, mohon maaf saya katakan. Sama saya seperti ketika saya jadi direktur, saya bilang kalau kalian telat saya potong gaji. Tiba-tiba ketika mereka telat, ya udahlah nggak apa-apa, toh kalian telat ini juga. Berarti saya pelin-pelan, berarti saya tidak tegas. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala larang kami berzina, karena zina ini menjadi asbab banyaknya perbuatan-perbuatan yang nanti kami akan lakukan banyak dosa, maka Allah berikan hukuman. Inilah hukuman, dan serahkan ini kepada kami, apakah kami akan melakukannya sesuai dengan perintah Allah. Maka orang yang paling beriman itu adalah orang yang takut dengan azab Allah. Ini yang disebut dengan takwa. Jadi begitu, hukuman dalam Islam itu jelas, dan kami tidak akan mengambil hukuman selain daripada hukuman Allah. Makanya ada tadi ijma para ulama. Bahkan ketika ada sahabat, ini ada kisah, ketika ada sahabat, dia bernazar nazar yang tidak sanggup dia lakukan, dan ketika nazarnya terpenuhi, bahkan Rasulullah kasih, ada hal yang bisa kau lakukan, sanggupkah kau memberi makan sekian orang? Oh, tak sanggup. Apa kata Rasulullah lagi? Kalau begitu, ada satu hal yang bisa kau lakukan. Ya, jadi ada hal yang ringan yang diberikan kemudian, yang nilainya sama. Inilah Islam, indahnya Islam itu. Tahu, oh kau tak bisa sholat ketika berdiri, kakimu sakit, duduklah kau sholat. Tak sanggup kau sholat sambil duduk, berbaringlah kau sholat. Tak sanggup kau berbaring, hanya mata kau yang bisa bergerak. Bisa kau berbicara dalam hati? Silahkan sholat dengan seperti itu. Hukum Islam itu bukan memberatkan, tapi hukum Islam itu adalah solusi supaya manusia satu berubah menjadi lebih baik, manusia termotivasi untuk menjadi lebih baik. Itu tujuan hukum Islam. Begitu dekku. Silakan. Mungkin lanjut dulu ya. Uni mungkin badan Uni kurang enak. Tadi Uni naik karena Uni lihat ribut. Ini komal Islam. Ini ada Ukti Uni, ada Natali. Ya, tadi beliau sudah turun di bawah. Mungkin ambil alih Bang Ardiansah karena sepertinya saya nggak enak badan ini. Ini kepala saya Habis dari Bandung ya kemarin tadi. Uni. Iya, mungkin cuaca Bandung bikin Uni jadi agak sedikit kurang enak. Jeremy nanti insya Allah mungkin Uni habis istirahat mungkin 1 jam 2 jam, mungkin nanti kita kalau sharing lagi, mungkin Uni naik lagi di mana di Riyadh, nanti tanya aja apa yang mau ditanyakan. Mohon maaf ya Bang Ardiansah, Uni terlalu dominan di sini. Uni mau izin turun dulu karena kepala Uni sakit. Kepala sakit, pusing kepala. Oh ya udah, istirahat aja nggak apa-apa. Lanjut. Ya, izin teman-teman. Minta maaf ya. Siap. Ya kita sapa dulu Bang apa ini? Baktaridin. Bang Baktaridin. Selamat malam. Kak Adnan. Apa ini Bang Adnan? Nah, kemana ini semuanya ini? Bang Obid sering diskusi sama Uni Rifak. Ya suka sih diskusi. Aku kan juga belajar juga tentang beberapa di Islam tentang dari Richard GPT. Siapa Bang? Aku kan belajar juga sempat Islam dari Chat GPT Pak. Oh dari chat. Iya dari AI. Oh dari AI. Oh, bisa belajar dari sana AI. Iya, ini udah belajar sih ini. Udah belajar beberapa dari rukun Islam, rukun iman, terus atau sumber-sumber hukum syariah. Terus tujuan hukum syariah, kategorinya apa aja. Ada juga ya? Iya, benar ada nggak itu di Islam? Ya ada. Maksudnya ini itu chat apa itu aplikasi gitu? Iya AI namanya, cari aja Bang
di ChatGPT itu apa aplikasi yang dalam nggak nyampe setahun udah dapat 100 juta pengguna. Chat apa? Chat apa? ChatGPT. Chat GPT bisa diketik gitu. Baru tahu sih itu. Maksudnya ngomong sama HP gitu. Aku nanya itu kan sering nanya misalnya tentang Islam, tentang Kristen gitu-gitu bang. Gimana penjelasannya si AI itu? Penasaran juga sih ini. Kalau bagus sih kan kalau misalnya aku belajar nih ya bang sumber hukum syariah, dia bilang Al-Quran, hadis, ijma, qiyas, itu benar kan ya bang? Iya benar. Tujuan hukum syariah itu agama, kehidupan, akal, keturunan, harta benda. Benar. Benar. Terus kategori hukum Iya, syariah merangkumi. Hukum syariat itu dari ibadah, muamalat, munakahat, setelah itu jinayah. Nah, itu hukum syariat. Iya ya. Terangkum. Dari cara ibadah, perkawinan, ya jual beli, setelah itu hukum-hukum jinayah, qisas, hudud, semua itu. Nah itulah diambil daripada Al-Quran yang pertama, kedua, hadis ketiga, ijma ulama, setelah itu qiyas. Ya udah betul itu, tapi itu ChatGPT. ChatGPT bang. Ya GPT. Oh. Lumayan bagus itu narasinya kalau begitu. Maksudnya itu aplikasi atau apa itu bang? Ya sejenis aplikasi terus ya aplikasinya juga ada itu. Terus kayak mirip lebih jago. Apa aja gitu ditanyain? Ya bisa nanyain apa aja bang, misalnya hukum tentang abang mau belajar tentang agama Islam, tentang sejarah dia, tentang sejarah itu, bahkan matematika. Aku kan selalu udah pakai yang versi yang berbayar, jadi aku sering pakai buat analisis misal trading kripto, terus belajar Islam gitu kan. Ini soal ilmunya tuh akurat banget. Pakai online atau offline itu bang? Online pak. Oh nggak bisa kalau nggak ada data ya? Iya nggak bisa. Ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. ChatGPT udah mau alf itu bang VJ. Saya pernah lihat, saya nonton gitu. Ada juga sih yang bilang dia Yesus itu Tuhan juga ada pak. Tapi yang mualaf juga ada sih. GPT mualaf. Enggak, aplikasinya itu gimana ya? Pakai cuman audio atau? Iya bisa diketik. Bisa audio, bisa itu. Oh, keren ya. Semakin canggih ChatGPT. Terus saya cari dulu. Ini. Kalau tanya-tanya tentang hadis, tentang Al-Quran, tentang Bible, bisa juga dia? Bisa. Oh, boleh tahan. Coba lihat deh, mungkin otakku. Itu aku share yang ChatGPT yang viral itu. Menarik. Itu. Di mana? Di akunnya? Iya di akun Pak Anataku. Lihat di DM. Oh di DM ya, nanti aku lihat. Itu yang lagi viral gitu. Iya Bang Baktaridin, kok ini di mute terus? Ntar ke Bennett loh kalau kelamaan mute. But it wouldn't say anything about Muhammad. Watch. Itu suaranya Bang. Ada nggak? Hey ChatGPT. Ada. Beliau lagi istirahat perjalanan jauh. You're like super smart. Silakan pas barangkali beliau nyimak I ini. want you to read the Bible, and I want you to read the different prophecies in it about Jesus, and I want you to tell me if you think Jesus is God or a prophet. And so I want you to explain to me why you believe that. It's just going on and on here.
Okay, I want you to say in one word, ChatGPT, in one word, just tell me, based on just reading the Bible alone, does it say that Jesus was a prophet or that he was God in the flesh? One word answer only. Good night, everybody. In the beginning, the Word was with God, and the Word was God. And the Word came down and dwelled with us. Ya, lanjut aja Bang Vinuli kalau mau bertanyakan apanya. Insya Allah pengabdian saya ini gimana? Iya, pas kemarin lagi nonton live streamingnya Bang Ardi gagal fokus sama sepatunya Bang Ardi. Keren kali. Itu pertanyaannya. Iya, merek sepatunya apa? Pak mau nanya, kalau Al-Quran dalam itu kan dalam Islam itu dia punya dua natur kan, yaitu kekal kodim dan atau kekal sama makhluk juga kan ya? Benar nggak sih? Al-Quran bukan makhluk. Al-Quran bukan makhluk. Kalam nafsi sama kalam hafsi. Kalam. Iya. Kayak gitu kan? Iya, dia kan punya sifat Allah yang kekal karena ditulis oleh Allah kan ya Pak? Ya. Tapi kalau dibilang makhluk nggak bisa masuk. Lanjut, yuk. Bang Ardi, Keren apaan itu lu, sepatu biasa, murah itu sepatunya, Bah. Aduh. Sebentar. Ini lagi ngomong anak dulu nih, bentar ya. Lanjut dulu, lanjut. Bang Ovit ini bagus belajar agama. Pokoknya Bang Ovit, kita janganlah sampai kayak di kumal-kumal lain itu yang membahas agama orang lain, menghujat gitu kan. Iya, nggak boleh lah itu. Kalau mau belajar aja. Ya kan sampai saat ini belajar juga sih kan, biar menambah pengetahuan saya. Oke, aku jawab ya pertanyaan Bang Finley. Bang, On cam Bang Ardi. Review. on cam. Waduh, kalau on cam nanti aja ya, karena aku lagi sama anak ya. Oh iya. Ya, ntar dulu nunggu ibunya. Ibunya masih mau sholat dulu. Jadi gantian kita nunggunya, ini kan istirahat nih, makan nih di bis. Ibunya biar sholat dulu. Ada mah di situ mah. Kaos kaki ada. Ya weh. Ya udah, nanti aku jawab. Ini Bang Ovit Jeremy ini yang ChatGPT itu kan? Kita pencinta ChatGPT, benar Pak? Oh, ChatGPT. bukan pecinta wanita ya? Enggak, saya suka dia suka pakai itu Pak, belajar dari itu. Iya, maksudnya bukan pecinta wanita, tapi pecinta ChatGPT gitu ya? Punya wanita juga suka lah pasti. Oh, wanita juga suka. Kalau duit suka nggak? Duit pasti lah Pak. Siapa juga nggak mau duit. Kalau milih mana tuh? Selamat atau duit? Pasti pengennya selamat ke surga sih. Selamat. Oke. Pertanyaan saya. Kalau salah sembah, masuk surga atau masuk neraka? Salah sembah pasti masuk neraka. Oke. Sebentar. Apa, Ma? Pak, ini sholat sekarang apa? Sholat sekarang. Gimana? Ya wes ngadep situ aja. Mustaqbilal kiblati udah. Bingung malah. Oke. Gimana? Jadi kalau benar sembah, masuk surga atau masuk neraka tuh? Kalau kita nyembah Tuhan yang benar sih masuk surga. Masuk surga. Oke. Jadi menurut ChatGPT, siapakah Tuhan yang benar? ChatGPT ya. Tanya ChatGPT, siapakah Tuhan yang benar?
Gimana bang? Nih, kalau pertanyaan tentang siapa Tuhan yang benar adalah salah satu pertanyaan sangat mendalam dan tergantung pada perspektif agama dan keyakinan pribadi. Setiap agama memiliki pandangan teologis dan doktrin yang masing-masing mengenal Tuhan. Dalam kekristenan, Tuhan yang benar adalah Allah tertinggal, yaitu Allah Bapa, Allah Anak atau Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus. Kekristenan mengajarkan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, dan melalui Dia manusia dapat memiliki hubungan dengan Allah serta menerima keselamatan. Oh, berarti Dalam sebelumnya Anda sudah membuka situs-situs kekristenan sebelumnya. Iya, Pak, ya. Iya, dalam Oke, sekarang kita dalam cek Islam sekarang kita cek siapakah Tuhan yang Maha Kuasa. Coba. Siapa? Kalau dalam berbagai agama dan tradisi nih ya Pak, Tuhan Maha Kuasa adalah sosok yang memiliki kekuasaan mutlak atas segala sesuatu di alam semesta. Bikup adalah konsep tentang Tuhan yang Maha Kuasa menurut beberapa agama besar. Kalau dalam Islam, Allah adalah Tuhan yang Maha Kuasa, pencipta alam semesta yang esa tanpa sekutu dan Maha mengetahui. Terus kalau dalam Kristen, Tuhan yang Maha Kuasa adalah Allah Tritunggal, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus. Dalam Yudaisme, Tuhan yang Maha Kuasa adalah Yod-Heh-Vav-He atau Yahweh, Tuhan yang disembah oleh bangsa Israel yang menciptakan langit dan bumi. Dalam agama Hindu, konsep Tuhan yang Maha Kuasa dapat diterjemahkan dalam wujud Brahman, yang merupakan realitas tertinggi dan kekuatan yang mencakup segalanya. Udah. Iya. Sekarang tanya ChatGPT, apakah Yesus Tuhan gitu? Open cam bisa nggak bang? Open cam bisa nggak? Bentar ya, bentar, tapi saya handphone saya yang satu ini kan agak rusak, jadi mohon maaf ya Pak, jadinya agak itu. Agak apa? Jadinya agak kurang bagus itu buat dilihatnya. Kurang bagus. Iya, soalnya saya belum itu agak apa, ini kan udah lama jadinya agak pecah gitu, kemarin sering jatuh. Nggak apa-apa, yang penting ya buka aja nggak apa-apa. Kelihatan nggak? Nih, pertanyaan. Yesus Kristus diyakini sebagai Tuhan. Allah maksudnya dalam perspektif Islam maksudnya gitu. Aduh, nak, sabar ya nak. Tuh, mohon maaf ya, aku belum bisa konsen nih karena sama anakku tuh lagi nungguin istriku. Kedengeran nggak suaraku kayak gini tapi kecil ya? Nggak apa-apa sih. Bagus ini, bagus. Di konseling di sekian ya. Aduh, sebentar nak, sebentar. Aduh. Aduh. Ya.